warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, semangat pagi. Harus semangat ya, semangat terus tetap semangat Bapak Ibu. Oke, ini masih pagi, kita baru masuk di sesi materi yang kedua. Jadi Bapak Ibu harus tetap semangat, semangat menyimak materi, semangat mendengarkan materi. Nanti jika ada pertanyaan terkait dengan sistem jaminan produk halal di materi ini, silahkan nanti karena waktunya cukup terbatas, Bapak Ibu, saya tidak interaktif, tapi nanti kita ada sesi di terakhir ya. Untuk kita misalkan ada pertanyaan terkait materi SJPH, Bapak Ibu bisa berdiskusi, bertanya langsung ya. Oke, sebelum saya memulai materi, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali karena tadi banyak yang terlewat tidak melakukan presensi atau daftar hadir, mohon silakan Bapak Ibu sekarang masuk ke link LMS-nya masing-masing. Kemudian klik di sesi materi sistem jaminan produk halal ya, lalu klik daftar hadir. Kalau yang belum bisa, yang tidak muncul, tolong di-refresh lagi Bapak Ibu. Kalau tidak tahu di-refresh, yang tanda panah muter itu tuh diklik Bapak Ibu. Atau boleh keluar, log out, nanti login lagi. Ya, seperti itu tahapannya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terlewat ya untuk mengisi daftar hadir. Dimengerti Bapak Ibu? Dipahami? Ngerti. Oke, baik. Oke, ini banyak yang tidak on cam nih Bapak Ibu. Kamera dinyalakan tapi tidak ada orangnya nih. Saya panggil dulu ya, Bu Nur Maulida. Oke, sudah muncul. Ibu Alin sudah, Ibu Yuliana Kusuma. Oke, Ibu Usama. Hadir, Bu. Oh, Bapak, mohon maaf, Pak. Iya, Bapak, Bapak, oke. Bu. Baik, kalau sudah muncul semua, saya izin untuk share screen. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu slide dari materi saya? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Rasanya cukup jelas terdengar? Alhamdulillah sangat jelas. Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah baik Bapak Ibu. Tadi saya sudah diperkenalkan Pak Osep, saya Aulia Rahmawati, saya salah satu instruktur dan juga fasilitator dari Halal Institute. Pada kesempatan hari ini, sesuai dengan jadwal, saya akan menyampaikan materi pengenalan dan penerapan sistem jaminan produk halal atau kita singkat dengan SJPH. Ya, jangan lupa SJPH itu apa? SJPH adalah sistem jaminan produk halal, suatu sistem, suatu rangkaian aturan yang mengatur kehalalan, yang memastikan atau yang menjamin kehalalan produk yang Bapak Ibu hasilkan. Nah, sistemnya namanya sistem jaminan produk halal. Sistem ini harus Bapak Ibu buat terlebih dahulu, harus disusun terlebih dahulu untuk melakukan proses pendaftaran atau sertifikasi halal. Ya, jadi ini adalah persyaratan utama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau SPPG-nya mau mendapatkan sertifikat halal, pertama sekali Bapak Ibu harus menerapkan menyusun terlebih dahulu sistem ini. Ya, jadi dibangun dulu, dibuatkan atau disusun sistem jaminan produk halal, kemudian diterapkan untuk selanjutnya Bapak Ibu kelengkapannya sebagai dokumen kelengkapan untuk proses registrasi sertifikat halal. Begitu ya Bapak Ibu ya, gambaran utamanya dari sistem jaminan produk halal. Nah, sistem jaminan produk halal ini referensinya atau mengacunya kemana? Mengacunya kepada aturan Keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023 tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Nanti akan kami kirimkan Bapak Ibu dokumen keputusan Kepala BPJPH ini di dalam grup WA ya. Bapak Ibu nanti silahkan download, silahkan dibaca karena ini KEPKABAN nomor 20 ini merupakan eh, aturan dasar Bapak Ibu ya yang mengatur kriteria sistem jaminan produk halal. Di sini Bapak Ibu bisa melihat secara detail ya terkait dengan apa saja sih yang diatur di dalam sistem jaminan produk halal. Oke. Oke, saya lanjut Bapak Ibu terkait dengan definisi sistem jaminan produk halal. Oke, sistem jaminan produk halal yaitu merupakan pendekatan sistematis yang terintegrasi. Bentar Bapak Ibu. Coba. Oke.
Sistem jaminan produk halal merupakan pendekatan sistematis yang terintegrasi. Jadi sistem ini Bapak Ibu dirancang, dibuat secara sistematis. Berarti berurutan nih Bapak Ibu. Sistem ini dibuat secara berurutan, secara terstruktur. Kemudian tahapannya ini saling berkaitan, terintegrasi, tidak terpisah Bapak Ibu. Ini merupakan satu kesatuan. Dari hulu ke hilirnya ini semua diatur, semuanya terstruktur diatur secara berurutan. Ya, mulai dari pengadaan bahannya, ya, mulai dari pembelian bahannya, kemudian ketika bahan itu datang atau masuk di dalam SPPG, kemudian ketika bahan itu disimpan di dalam gudang sampai bahan itu digunakan atau dimasak ya atau diproses, nah itu semua diatur Bapak Ibu. Jadi sistem ini merupakan rangkaian satu kesatuan ya yang disusun secara berurutan terintegrasi Bapak Ibu. Kemudian sistem ini disusun selanjutnya untuk diterapkan. Jadi tidak hanya sistem ini disusun saja, tapi Bapak Ibu harus menerapkan. Selanjutnya harus dipelihara. Dipelihara terus-menerus sepanjang Bapak Ibu memegang sertifikat halal. Jadi SJPH ini bukan merupakan persyaratan administratif saja ketika registrasi sertifikat halal. Tapi sistem ini Bapak Ibu harus diterapkan, harus dipelihara secara terus-menerus. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu terhadap semua penggunaan bahan. Jadi Bapak Ibu harus mengidentifikasi penggunaan bahannya, baik dari bahan bakunya, bahan tambahannya, bahan kemasannya, semua Bapak Ibu identifikasi. Selanjutnya, Bapak Ibu mengidentifikasi potensi kontaminasi pada proses produksi, ya, potensi kontaminasi terhadap nanti yang bisa mengkontaminasi produk yang Bapak Ibu hasilkan, baik itu kontaminasi terutama utamanya di sini adalah kontaminasi najis ya. Pastikan pada saat di tempat SPPG-nya proses produksinya tidak ada potensi najis. Kalau ada najis nantinya produk yang Bapak Ibu hasilkan bisa ini ya tidak halal lagi karena ada potensi najis itu. Jadi dikendalikan Bapak Ibu mulai dari penggunaan bahannya, kemudian potensi-potensi najisnya ya dari lingkungan sekitar, dari sarana produksinya, dari orang-orang itu kita kendalikan semua supaya terjamin produk yang dihasilkan Bapak Ibu. Selanjutnya identifikasi produk yang Bapak Ibu hasilkan. Pastikan produknya memenuhi kriteria halal. Selanjutnya identifikasi sumber daya. Sumber daya berarti tidak hanya sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia sudah jelas, berarti Bapak Ibu dalam menerapkan sistem butuh sumber daya manusia yaitu karyawan. Selanjutnya butuh adanya penyelia halal. Itu harus disediakan oleh pelaku usaha. Selanjutnya disediakan juga tim manajemen halalnya, ya. Nah, selanjutnya tidak hanya karyawan Bapak Ibu, tapi sarana prasarananya, sarana produksinya juga harus disediakan, ya, dicukupi sesuai dengan standar halalnya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting Bapak Ibu, dalam ketika menerapkan suatu sistem tentunya kita harus memiliki prosedur ya untuk menjamin sistem itu berjalan dengan tepat, berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya begitu ya, sesuai dengan standarnya ya maka kita harus siapkan prosedurnya. Mulai dari prosedur pembelian bahan kita harus siapkan, prosedur produksi kita harus siapkan, prosedur penyimpanan kita harus siapkan ya. Tujuannya apa? Untuk memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH. Jadi seperti itu Bapak Ibu, SJPH itu ya. Bu, ini kok panjang banget nih ya definisinya gitu ya. Mudahnya Bapak Ibu, sistem jaminan produk halal ini adalah suatu sistem yang mengatur, yang menjamin kehalalan produk yang Bapak Ibu hasilkan. Dengan cara apa? Dengan cara identifikasi mulai dari bahan, kemudian potensi kontaminasi najisnya, identifikasi produk dan sumber daya, serta mengelola dan menyediakan prosedurnya. Tujuannya untuk memastikan kesinambungan proses produk halal sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Nah, SJPH ini merupakan persyaratan utama Bapak Ibu ya dalam proses sertifikasi halal. Dan SJPH ini diterapkan dengan tujuan untuk menjamin kehalalan produk dan menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Oke ya, sudah paham di sini Bapak Ibu ya? Sistem jaminan produk halal harus diterapkan oleh pelaku usaha untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya sertifikat halal. Nah, berarti Bapak Ibu di sini ada ketentuannya ya.
SJPH itu Bapak Ibu harus selalu diterapkan, harus selalu dipelihara untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya sertifikat halal. Jadi dengan kata lain, selama Bapak Ibu memegang sertifikat halal, berarti Bapak Ibu harus memelihara, harus selalu menerapkan SJPH. Oke, sekarang saya tanya, sertifikat halal itu umurnya atau masanya berapa lama, Bapak Ibu? Tahun. 1 tahun, 5 tahun, Bu. 5 5 tahun. tahun, 1 tahun. 5 Apalagi berapa lama lagi, Bapak Ibu? Seumur hidup. Seumur hidup. Selama Lama tidak ada berarti ya, Pak temuan, ya? Bu. Oke, selama tidak ada temuan. Oke. Tadi siapa yang menjawab ya? Bu. Siapa yang menjawab tadi selama tidak ada temuan ya? Saya, Bu, Siapuddin. Pak Setiabudin. Tadi yang menjawab 1 tahun siapa? Tidak bahan baku. Oke, Pak Mege ya, Pak Setiabudin. Oke, jadi Bapak Ibu saya ini ya luruskan kembali. Jadi sertifikat halal ini bukan berlakunya 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun, tidak. Jadi sertifikat halal ini tetap berlaku Bapak Ibu sepanjang Bapak Ibu tidak ada perubahan bahan, tidak ada perubahan proses. Di situ sertifikat halalnya masih berlaku. Jadi tidak ada masa berlakunya. Itu sepanjang tidak ada perubahan bahan, sepanjang tidak ada perubahan proses. Bukan karena temuan. Bukan karena temuan dari BPJPH atau auditor, bukan. Tapi sepanjang tidak ada perubahan bahan, sepanjang tidak ada perubahan proses, sertifikat halalnya masih tetap berlaku. Gitu ya. Jadi jadi ada catatannya Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu ada perubahan bahan, ketika ada perubahan prosesnya, ketika fasilitas produksinya berpindah tempat, gitu ya, atau menambah cabang usaha, kemudian menambah penggunaan bahan bakunya, berarti sertifikat ini harus diperbaharui gitu. Tapi sepanjang Bapak Ibu tidak ada perubahan bahan, tidak menambah bahan, ya, tidak ada perubahan sarana produksi, berarti sertifikat halal tetap berlaku, Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya, sudah jelas ya. Jadi kalau ditanya lagi sertifikat halalnya saya umurnya cuma 2 tahun, nah itu kurang tepat. Jadi saat ini tidak ada masa berlakunya, tapi harus dipastikan tidak ada perubahan bahan dan proses. Oke. Nah, ini adalah gambaran struktur sistem jaminan produk halal di dalam Kepkaban 20 Bapak Ibu ya. Jadi di Kepkaban 20 tahun 2023 itu strukturnya yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada penjelasan ruang lingkup SJPH. Jadi SJPH itu nanti mengatur produk apa saja sih yang harus sertifikasi halal, itu dijelaskan di bab ruang lingkup. Selanjutnya ada penjelasan beberapa istilah dan definisi yang berkaitan dengan halal ya. Selanjutnya ada penjelasan azas SJPH. Di sini ada 7 azas SJPH. Nah, selanjutnya di bab yang kelima, Bapak Ibu, di sini ada kriteria. Nah, kriteria ini merupakan apa? Kriteria itu berarti aturannya nih. Aturan yang diatur dalam SJPH itu apa saja sih ketentuannya? Di sini dijelaskan di bab kelima, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah mengenal suatu sistem, baik itu sistem mutu atau keamanan pangan, ya, tentunya tidak asing dengan istilah klausa atau klausul. Nah, sama Bapak Ibu. Kalau di SJPH tidak menyebut dengan klausul, tapi disebutnya dengan kriteria. Nah, apa saja yang diatur di dalam SJPH? Ternyata ada 5 Bapak Ibu. Yang diatur di dalam SJPH itu ada 5. Jadi ada 5 kriteria di dalam SJPH. Ya, apa saja? Yang pertama, kriteria, komitmen dan tanggung jawab. Itu kriteria yang pertama, Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua adalah kriteria bahan. Yang ketiga adalah kriteria proses produk halal. Kriteria keempat adalah kriteria produk. Dan yang kelima, kriteria pemantauan dan evaluasi. Bapak Ibu sebagai penyelia halal, wajib hafal, wajib tahu, wajib paham Bapak Ibu ya. Apa sih ketentuan yang diatur dalam SJPH? Harus tahu 5 kriteria SJPH ini. Jadi kalau sudah ikut pelatihan kemudian lulus, ketika ditanya ada berapa kriteria SJPH, jangan sampai nggak bisa jawab ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ditanya auditor halal, ya ada berapa Bapak Ibu kriteria SJPH ya, harus bisa menjawab ada 5. 5 itu kita mudah loh mengingatnya. Sholat kita ada 5 waktu. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 ya. Begitu juga dengan kriteria SJPH ada 5. Nah, apa saja ketentuannya ini dia. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya
Di bab ke-6 itu ada penjelasan informasi terdokumentasi. Karena kita menerapkan sistem, tentunya kita harus ada dokumentasinya. Ya, sistem itu kan terdokumentasi. Jadi dalam pelaksanaannya Bapak Ibu, setiap aktivitas halal ya yang meliputi 5 kriteria SCPH ini nanti dituangkan ke dalam informasi terdokumentasi dalam bentuk manual SCPH. Nanti Bapak Ibu membuat tuh manual SCPH. Manual SCPH nanti sebagai panduan Bapak Ibu dalam menerapkan aktivitas halal di tempat usahanya. Nah, di dalam informasi terdokumentasi ini setelah membuatkan manual tentunya harus dilengkapi dengan prosedur. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya, namanya sistem. Ketika kita menjalankan sistem supaya sistem itu berjalan dengan baik, tepat, ya maka kita harus lengkapi juga dengan prosedurnya. Nah, prosedur apakah sudah berhenti dari situ? Tidak, Bapak Ibu. Tidak hanya berhenti dengan membuatkan prosedur. Tapi Bapak Ibu ada turunannya. Setiap pelaksanaan aktivitas halal di masing-masing bagian Bapak Ibu, mulai dari pembelian bahannya, nanti harus ada catatannya Bapak Ibu. Harus ada formulir pelaksanaannya. Ya, yang kita sebut dengan checklist. Ya, atau checklist atau form pemantauannya untuk memastikan apakah betul sih langkah kerja atau alur kerjanya ini sudah sesuai dengan SOP, ya, apakah sudah dijalankan dengan baik dan konsisten, atau sudah dijalankan dengan benar. Nah, kita nanti lakukan dengan apa namanya, membuatkan form pemantauan atau checklistnya. Oke. Kita berfokus kepada penjelasan 5 kriteria SCPH Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya kita selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tentang apa saja yang diatur di dalam SCPH. Ya, mohon diingat kita ada 5 kriteria SCPH. Ya, ada 5 kriteria. Apa saja? Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Tentunya ketika pelaku perusahaan menerapkan suatu sistem, didahului dengan adanya komitmen, adanya janji. Dari siapa? Dari pimpinan perusahaannya, dari pemilik usahanya. Jadi ini adalah ketentuan pertama sekali Bapak Ibu, ketentuan yang paling mendasar. Ketika perusahaan akan menerapkan suatu sistem, maka pimpinan tertingginya atau pemilik perusahaannya harus memiliki janji atau komitmen Bapak Ibu. Komitmen terhadap apa? Yang pertama kalau di halal berarti komitmen untuk selalu menggunakan bahan yang halal. Kemudian komitmen apa lagi? Komitmen untuk memastikan bahwa setiap rangkaian prosesnya, setiap rangkaian mulai dari pembelian bahannya sampai dengan bahan itu datang, disimpan, diolah, didistribusikan, dijamin kehalalannya. Tidak ada potensi kontaminasi najis atau penggunaan bahan haramnya. Itu merupakan janji dari pelaku usaha, Bapak Ibu. Selanjutnya apa? Menjamin Bapak Ibu, berjanji menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah produk yang terjamin kehalalannya. Nah, setelah semua ini sudah dijamin, sudah dipastikan, nah langkah selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi. Dipantau pelaksanaannya. Apakah betul setiap bagian, setiap karyawan sudah menjalankan sesuai dengan prosedurnya? Apakah betul sistemnya sudah berjalan dengan tepat? Nah, itu kita harus dipantau dan dievaluasi. Ya, untuk memantau apakah sistem ini sudah berjalan dengan tepat, sudah berjalan dengan konsisten atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu ya, alurnya. Jadi ketentuan ini kalau ingat ya, tadi kan sistem yang terintegrasi yang sistematis. Jadi ini berurutan. Mulai dari janjinya dulu, janji untuk apa? Mengelola bahan yang baik, yang halal, diolah, diproses di fasilitas produksi yang bersih, yang bebas dari kontaminasi najis, untuk kemudian menghasilkan produk halal. Itulah janjinya. Selanjutnya dipantau Bapak Ibu, dievaluasi bagaimana pelaksanaan sistemnya. Dengan cara apa? Dengan audit internal dan juga nanti kaji ulang manajemen. Oke, ya. Saya akan menjelaskan satu persatu penjelasan kriteria SCPH. Oke, kita mulai dulu dari kriteria yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Apa itu komitmen dan tanggung jawab? Definisinya adalah pernyataan tertulis dari pelaku usaha untuk selalu menerapkan dan mengembangkan kriteria SCPH secara konsisten dan berkesinambungan, Bapak Ibu. Serta ya, bertanggung jawab meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini merupakan komitmen dan tanggung jawab dari siapa? Dari pimpinan tertinggi pelaku usaha.
ya, dari pimpinan perusahaan atau dari pemiliknya. Kalau di SPG berarti ini janji dari siapa? Janji dari kepala yayasannya, janji dari kepala SPPG-nya. Untuk berjanji apa? Berjanji selalu menerapkan dan mengembangkan kriteria SJPA secara konsisten dan berkesinambungan, serta mempunyai tanggung jawab untuk meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, apa saja yang diatur dalam kriteria komitmen dan tanggung jawab? Ada 3 hal. Jadi, pelaku usaha yang pertama harus membuat kebijakan halal. Selanjutnya, ada tanggung jawab pelaku usaha. Dan yang ketiga, melakukan pembinaan sumber daya manusia. Jadi, mohon diingat, di dalam kriteria yang pertama, di dalam kriteria komitmen tanggung jawab, ada 3 hal yang harus dipenuhi, Bapak Ibu. Yang pertama, membuatkan kebijakan halal. Yang kedua, pelaku usaha memiliki tanggung jawab nanti untuk membentuk tim manajemen halal dan menyiapkan penyelia halal. Selanjutnya yang ketiga, melakukan pembinaan sumber daya manusia. Oke. Kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Apa itu kebijakan halal? Kebijakan halal merupakan pernyataan yang tertulis. Pernyataan terhadap apa? Pernyataan yang mencakup komitmen pelaku usaha untuk selalu menggunakan bahan halal, memproses secara halal, dan menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan umum sertifikasi secara berkesinambungan dan konsisten. Jadi Bapak Ibu nanti sampaikan kepada kepala SPPG-nya, sampaikan kepada kepala yayasannya. SPPG-nya karena mau sertifikasi halal harus membuatkan kebijakan halal. Siapa yang membuat? Yang membuat adalah pimpinan tertinggi dari SPPG-nya. Isinya apa kebijakan halal? Isinya ini Bapak Ibu ya. Janji 3 hal ini, janji terhadap 3 hal ini, janji untuk selalu menggunakan bahan halal, diproses secara halal untuk menghasilkan produk halal sesuai dengan ketentuan. Oke ya. Kemudian terkait dengan kriteria yang pertama, Bapak Ibu ya, di sini ada ketentuan yang pertama menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan PPH. Jadi pelaku usaha atau pimpinan usaha harus menyediakan sumber daya manusia, karyawannya ini harus disediakan untuk mengelola, untuk memastikan standar halal ini terpenuhi, Bapak Ibu. Ya, kemudian tidak hanya sumber daya manusianya, tapi sarana prasarananya, dari peralatannya, ya, kemudian bangunannya itu dipastikan mendukung pelaksanaan PPH. Jadi dipastikan Bapak Ibu kita tidak menggunakan peralatan yang misalkan dari bahan yang diharamkan. Kita pastikan sarana prasarananya memadai Bapak Ibu, bangunannya memadai, mendukung untuk menjalankan standar halal. Selanjutnya, mematuhi peraturan perundangan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian dipastikan Bapak Ibu ya, menggunakan bahan halal dan melaksanakan PPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian pelaku usaha harus memastikan kebijakan halal yang dibuat itu ditetapkan, dipahami, dan diterapkan oleh seluruh personel organisasi. Nah, dengan cara apa kebijakan halal itu dipahami, Bapak Ibu? Bagaimana cara memastikan kebijakan halal itu diketahui oleh seluruh personel, seluruh karyawan? Nah, dengan cara kita melakukan sosialisasi, Bapak Ibu. Kita mengkomunikasikan kebijakan halal yang sudah dibuat kepada seluruh pihak terkait. Kemana saja sosialisasi kebijakan halal? Sosialisasi kebijakan halal itu dilakukan tidak hanya kepada karyawan, tetapi juga ke semua pihak, Bapak Ibu. Dalam hal ini berarti harus diinformasikan juga kepada supplier, kepada mitra kerja, itu harus disosialisasikan. Ya, Bapak Ibu. Jadi pastikan setelah membuat kebijakan halal, tidak hanya berhenti di situ. Kebijakan halal yang sudah dibuat, Bapak Ibu harus sosialisasikan ke semua relawan, kemudian kepada semua mitranya, ya itu harus disosialisasikan, ya. Kemudian setelah itu melaksanakan atau menjalankan kebijakan halal secara konsisten. Nah, ini adalah contoh dari kebijakan halal, Bapak Ibu. Nah, kebijakan halal ini pastikan ya ada tulisan nama perusahaannya, kemudian dituangkan Bapak Ibu. Kebijakan halal kan merupakan janji dan komitmen. Tuliskan janji pelaku usaha itu akan apa saja. Ya, ada 3 hal tadi. Boleh Bapak Ibu menggunakan contoh seperti ini atau boleh
kembangkan, begitu ya. Namun pastikan janji terhadap 3 hal ini ada di dalam kebijakan halal. Oke. Nah, selanjutnya pastikan Bapak Ibu kebijakan halal ini disahkan. Disahkan oleh siapa? Disahkan oleh pimpinan perusahaannya. Kalau di SPPG berarti misalkan kebijakan halal dibuat disahkan oleh kepala SPPG, atau boleh misalkan disahkan oleh kepala yayasannya, itu juga boleh. Ya, tapi harus dipastikan kebijakan halal harus ada tanda tangan pengesahan. Ini adalah contoh yang salah, Bapak Ibu. Kenapa salah? Karena tidak ada tanda tangan pengesahan, tidak ada cap pengesahan, atau stempel dari perusahaan. Ya, jadi harus ada nih Bapak Ibu tanda tangan, kemudian nama terang dari pimpinan perusahaan. Ya, nah kemudian Bapak Ibu kebijakan halal ini kan kita harus sosialisasikan. Sosialisasi itu kita bisa lakukan dengan bentuk melakukan briefing atau sosialisasi melalui training, atau juga Bapak Ibu bisa sosialisasi dengan cara apa? Dengan cara memasang poster, memasang banner atau spanduk, dipasang di tempat-tempat yang strategis, yang terbaca, yang terlihat oleh karyawan. Nah, kemudian pastikan Bapak Ibu kebijakannya halal yang dibuat ya ukurannya itu memadai. Jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil kan tidak terlihat, tidak terbaca. Tulisannya kan tidak terlihat. Tujuannya kenapa sih kita memasang kebijakan halal? Supaya ketika karyawan itu lewat gitu ya, melihat, membaca, oh, dan selalu teringat-ingat gitu Bapak Ibu. Oh iya sih, SPG-nya saya sekarang sudah bersertifikat halal, berarti saya harus menjaga nih kehalalannya gitu. Tujuannya seperti itu ya. Jadi pastikan kebijakan halal ini kalau Bapak Ibu menuangkan atau memasang dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk atau banner, ukurannya memadai. Dalam hal ini bisa terlihat, terbaca dengan jelas oleh relawan gitu ya. Kemudian dipasang di mana? Di lokasi atau di tempat yang strategis. Strategis yang lalu lalang karyawan, di mana saja? Bisa di depan pintu dapur, bisa di dalam dapur, ya, kemudian di depan pintu gudang, atau misalkan di lobi kantor, di depan lobi kantor, ditempelnya di situ. Nah, kenapa kok harus ditempel di luar juga? Supaya mitra kerja ketika datang, Bapak Ibu, supplier ketika memasok barang, juga tahu, oh iya sih, SPG ini sudah memiliki komitmen halal, jadi mereka akan mematuhi juga standar halalnya, mengikuti juga standar halal. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya terkait dengan kebijakan halal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita beralih kepada tanggung jawab pelaku usaha. Apa saja sih tanggung jawab dari pelaku usaha ya? Tanggung jawab dari pelaku usaha di sini yang pertama menjamin tersedianya sumber daya yang memadai. Tadi sudah saya sampaikan sumber daya di sini bisa dari sumber daya manusia, bisa juga dari sarana prasarananya atau bangunannya atau peralatannya untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan berkelanjutan STPH. Jadi pelaku usaha itu harus menyiapkan Bapak Ibu, menyediakan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarananya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pelaku usaha harus menetapkan, harus menunjuk penyelia halal. Ya, jadi ini merupakan salah satu tanggung jawab dari pelaku usaha. Jadi harus menyediakan penyelia halal. Ini ketentuan utamanya, Bapak Ibu. Kemudian melaporkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Melaporkan ini ketika nanti kita melakukan proses registrasi sertifikasi halal, tentunya penyelia halal yang sudah ditunjuk harus melengkapi beberapa dokumen persyaratan seperti daftar hidup, kemudian KTP, begitu ya, untuk nanti dilaporkan atau diupload ketika pendaftaran sertifikat halal. Oke. Selanjutnya apa cukup hanya dengan menetapkan atau menunjuk penyelia halal? Tidak, Bapak Ibu. Jadi pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk menetapkan tim manajemen halal. Jadi harus membentuk tim manajemen halal. Manajemen halal ini melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan penerapan SJPH. Jadi Bapak Ibu nanti harus membentuk tim manajemen halal. Tim manajemen halal ini merupakan perwakilan dari setiap bagian yang berkaitan dengan penerapan SJPH. Apa saja tim yang terlibat? Mulai dari staf pembelian bahannya, akuntannya harus masuk. Kenapa? Karena terlibat dalam pemesanan atau pembelian bahan baku.
Kemudian staf gudang juga harus masuk. Kenapa? Karena dalam penyimpanan bahan, dalam penyimpanan produk melibatkan staf gudang, gitu ya, memastikan bahan yang masuk adalah bahan yang halal. Selanjutnya bagian dapur itu juga harus masuk Bapak Ibu ke dalam tim manajemen halal. Kenapa? Karena untuk memastikan ketika proses produksi, jadi harus menggunakan bahan yang halal. Kemudian apa lagi? Bagian mana lagi? Adalah bagian distribusi. Ya, distribusi kenapa ya? Karena memastikan ketika nanti mendistribusikan produknya kepada penerima manfaat, ya dipastikan armada pengirimannya sudah sesuai dengan ketentuan halal. Terus kemudian bagian mana lagi? Oh, ada lagi misalkan bagian kalau di SPG misalkan apalagi Bapak Ibu ya bagian yang terlibat dalam penerapan SGPH. Menurut Bapak Ibu, selain Kayak bagian cuci kenapa? ompreng, cuci ompreng masuk nggak Bu Oke, ya? boleh, boleh Pak. Itu kan karena harus memastikan ketika nanti pembersihan, peralatan pembersihan ini omprengnya, itu kan dipastikan bebas dari najis gitu kan, bebas dari kotoran. Masuk Pak, boleh, betul. Tadi Oke. ya kategori dapur itu berarti kan ada tim persiapan atau tim pengolahan. Oh, masing-masing boleh Pak. Dua-duanya Kan bisa kalau di dimasukkan. boleh, bisa, boleh. Dan juga bagian pemorsian. Nah, jangan lupa Bapak Ibu. Jadi setiap tahapan proses itu Bapak Ibu sebaiknya masukkan ke dalam tim manajemen halal. Kenapa? Karena mereka nanti yang akan bertanggung jawab memastikan mengelola halal di dalam SPPG-nya. Jadi penyelia halal tidak bekerja sendiri Bapak Ibu, tapi dibantu oleh tim manajemen halal. Gitu. Maka pastikan penunjukan tim manajemen halal itu mewakili setiap bagian, setiap divisi yang berkaitan dengan penerapan SJPH. Nah, ketentuan Ngapunten Ibu, kalau Mm-mm. untuk ahli gizi bisa masuk apa enggak Ibu? Bisa Pak, ahli gizi kan biasanya ditunjuk sebagai penyelia halal, tapi kalau tidak ditunjuk sebagai penyelia halal, ya maka ahli gizi masuk ke dalam tim manajemen halal. Karena ahli gizi yang mengatur untuk menu-menunya ya, memastikan menu-menu produknya. Jadi harus masuk. Jadi Oh, akuntan, gudang, dapur, bagian pemorsian, bagian produksi, bagian pencucian, ahli gizi itu harus masuk. Begitu ya Pak. oke. Nah, oke, kemudian Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu, kalau penyelih halal itu kan ada ketentuannya, wajib Muslim, ya, wajib beragama Islam. Namun kalau tim manajemen halal tidak ada ketentuan harus Islam Bapak Ibu, ya. Jadi yang punya standar wajib beragama Islam itu hanya penyelih halal saja. Tapi kalau tim manajemen halal tidak. Tapi pastikan tim manajemen halal sudah mendapatkan pelatihan SCPH, ya, supaya mereka juga paham juga apa itu standar halal, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain kita sudah menunjuk penyelia halal, sudah menunjuk tim manajemen halal, apalagi yang perlu dilengkapi? Yang kedua yang paling penting adalah membuatkan SK-nya Bapak Ibu. Jadi pimpinan SPPG nanti harus membuatkan SK, SK penunjukan, SK keputusan penunjukan penyelia halal, dan SK tim manajemen halal. Jadi harus ada dua, ya. Berarti kita sudah ada 3 dokumen Bapak Ibu. Yang pertama, kebijakan halal harus ada. Yang kedua, harus ada SK penyelih halal. Yang ketiga, harus ada SK tim manajemen halal. Oke ya, dipahami ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, melakukan tanggung jawab yang ketiga adalah melakukan pembinaan sumber daya manusia. Oke, melakukan pembinaan Bapak Ibu dengan cara apa? Kita bisa melakukan pelatihan dan atau peningkatan kompetensi di bidang halal dengan pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, dengan cara mengikut sertakan penyelia halal pada pelatihan yang diselenggarakan oleh BPJPH atau diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau diselenggarakan oleh lembaga pelatihan lain yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Nah, contohnya seperti hari ini, Bapak Ibu yang sudah ditunjuk sebagai penyelia halal diikutkan untuk mengikuti pelatihan. Nah, itu sudah merupakan salah satu bentuk ya tanggung jawab dari pimpinan perusahaan untuk melakukan tugas pembinaan. Oke. Nah, selanjutnya, apalagi Bapak Ibu, apakah sudah cukup mengirimkan penyelia halal ke pelatihan? Tentu tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti yang sudah lulus menjadi pelatih penyelia halal, ya, maka berkewajiban untuk melatih semua relawan, melatih semua personel atau karyawan yang terlibat dalam penerapan sistem jaminan produk halal. Nah, pelatihan untuk melatih relawan atau karyawan perusahaan, Bapak Ibu boleh lakukan baik itu secara internal atau eksternal.
Kalau internal berarti Bapak Ibu penyelia halal lah yang menjadi trainernya. Tapi kalau eksternal berarti SPPG-nya mengundang trainer dari luar, ya trainer yang sudah katakan yang sudah memiliki kemampuan untuk dan memiliki pemahaman terkait SJPH. Seperti itu ya tahapannya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ketika melakukan pelatihan, jangan lupa Bapak Ibu, tidak hanya sekedar mengikutkan pelatihan saja, tapi bukti pelaksanaan pelatihan itu harus dipelihara, harus dimiliki Bapak Ibu. Buktinya apa sih kalau kita melakukan pelatihan? Contohnya, kalau misalkan kita melakukan pelatihan, berarti harus ada bukti apa? Apa coba Bapak Ibu? Kalau kita melakukan pelatihan, itu berarti harus membuat bukti apa? Terus apa yang perlu dilengkapi? Ya, ACCP. Oke, oke ya. Jadi kalau kita melakukan pelatihan itu, Bapak Ibu, kita harus melengkapi dengan apa? Dengan daftar kehadiran. Siapa saja yang mengikuti pelatihan itu harus ada buktinya. Jadi kita buatkan nanti daftar kehadiran pelatihan. Daftar hadirnya harus ada. Kemudian bukti foto pelaksanaan pelatihan itu juga harus ada. Ya, kemudian yang paling penting Bapak Ibu untuk mengevaluasi, untuk menilai, untuk mengukur apakah pelatihannya sudah berjalan dengan baik, pesertanya sudah paham terhadap materi pelatihannya. Nah, kita harus ukur dengan cara apa? Dengan cara mengevaluasi, membuatkan soal-soal atau bisa pretest ataupun post test. Ya, kalau ada pretest berarti pretest dan post test. Tapi kalau misalkan mengevaluasinya setelah pelatihan saja, ya maka kita sebutnya dengan post test. Nah, kita tetapkan batas kelulusannya, Bapak Ibu. Kan tidak mungkin semua orang itu misalkan bisa lulus gitu ya. Kita tetapkan standar minimal kelulusannya berapa. Oh, misalkan tetapkan nilai kelulusannya minimal 70 ya atau misalkan 75. Nah, bagi yang tidak lulus itu berarti harus mengulang pelatihan. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Bukti hadir, daftar hadir itu harus ada. Atau misalkan boleh juga diwakili dengan foto. Nah, selanjutnya harus ada bukti evaluasi berupa post-test. Nilai soal-soal post-testnya, kemudian nilai kelulusannya itu Bapak Ibu juga harus simpan dan pelihara. Nah, Bapak Ibu, untuk yang bukti kehadiran atau bukti pelatihan, ini nanti juga akan diperiksa oleh auditor. Ketika auditor datang di SPPG, ya, nanti akan menanyakan mana apakah sudah dilakukan pelatihan, ya. Jika Bapak Ibu jawab dengan sudah, maka auditor akan menanyakan mana buktinya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan buktinya, tidak bisa menunjukkan bukti daftar hadirnya, tidak bisa menunjukkan bukti misalkan hasil post testnya, ya maka bisa menjadi temuan karena tidak ada bukti pelaksanaan pelatihan. Ya, kemudian terkait dengan tadi Bapak Ibu sosialisasi ini kebijakan halal, ya. Misalkan Bapak Ibu melakukan sosialisasi dalam bentuk training atau bentuk briefing, itu pun juga harus ada bukti sosialisasinya ya Bapak Ibu ya. Daftar hadir briefingnya itu harus ada. Foto ketika briefing itu juga harus ada. Kalau misalkan Bapak Ibu sosialisasi ke mitra kerja atau suppliernya itu melalui ini Bapak Ibu ketika mensosialisasikan ke supplier kan bisa dalam bentuk kita bisa mengundang datang langsung atau kita bisa bersurat melalui email atau kita menginformasikan melalui WhatsApp ya atau misalkan meeting melalui Zoom. Nah, bentuk-bentuk sosialisasi yang saya sampaikan tadi itu harus ada buktinya. Oh, kalau misalkan sosialisasinya melalui WA, ya berarti Bapak Ibu screenshot WA-nya untuk supplier. Disimpan screenshotan WA-nya. Kalau misalkan melalui email, ya di send emailnya itu disimpan Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan sosialisasinya melalui apa namanya tatap muka langsung, ya fotonya harus ada. Intinya setiap bentuk sosialisasi, setiap bentuk training itu harus ada bukti pelaksanaannya. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Untuk kriteria pertama sudah saya sampaikan. Kita lanjut ke kriteria kedua. Masih ingat ya, kriteria pertama tadi adalah komitmen dan tanggung jawab. Nah, kita masuk ke dalam kriteria kedua yaitu kriteria bahan. Baik. Ya, apa sih bahan itu? Secara definisi, bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH. Jadi untuk menghasilkan produk di SPG itu menggunakan bahan apa saja? Itu ya, itu nanti akan kita bahas ya.
Nah, bahan itu Bapak Ibu kita golongkan ada tiga ya. Yang pertama berdasarkan cakupan bahan. Di sini ada 6 ya. Baik, ada bahan baku, ada bahan tambahan, ada bahan penolong, kemudian ada bahan kemasan ya. Kemudian ada sanitizer atau pelumas ya, pelumas atau grease yang kontak langsung dengan produk. Kemudian ada juga bahan penolong pencucian serta media untuk validasi hasil pencucian fasilitas. Ke semua cakupan bahan ini, Bapak Ibu, ke semua 6 jenis bahan ini, Bapak Ibu nanti harus masukkan ke dalam daftar bahan halal. Bapak Ibu harus identifikasi semua bahan yang terlibat dalam menghasilkan produk, baik itu bahan baku, bahan tambahan, penolong, termasuk juga kemasannya, termasuk juga bahan pembersih atau deterjennya, Bapak Ibu. Nah, termasuk juga kalau misalkan Bapak Ibu melakukan uji swab untuk memastikan apakah proses cleaningnya sudah betul gitu ya, sudah tepat. Nah, maka biasanya kan dilakukan uji swab. Media atau larutan swabnya itu juga harus dimasukkan ke dalam daftar bahan halal. Nah, oke ya Bapak Ibu ya. Saya jelaskan sekilas apa itu perbedaan bahan baku, tambahan, dan penolong. Nah, bahan baku di sini adalah semua bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk dan ikut dalam proses produksi. Nah, penggunaan bahan baku memiliki persentase yang paling besar. Ini biasanya Bapak Ibu ya, tapi tidak menjadi ketentuan mutlak. Jadi kalau bahan baku itu merupakan bahan pokok, bahan utama untuk menghasilkan produk. Kalau tidak ada bahan itu, maka tidak akan jadi produk. Itulah bahan baku. Bahan baku pasti masuk ke dalam komposisi. Nah, perbedaannya dengan bahan tambahan di sini adalah bahan yang sengaja ditambahkan untuk apa Bapak Ibu? Untuk misalkan memperbaiki cita rasa, untuk memperbaiki tekstur, untuk memperbaiki atau memperpanjang umur simpan. Itulah bahan tambahan. Nah, bahan tambahan ya dibutuhkan guna menyelesaikan suatu produk dan ikut dalam proses produksinya, tetapi persentasenya atau jumlahnya relatif lebih sedikit. Ya, contoh dari bahan tambahan itu apa? Di sini ada bahan pewarna. Ya, supaya warnanya lebih cantik, lebih menarik, maka ditambahkanlah pewarna. Pewarna itulah bahan tambahan. Ditambahkanlah flavor, perasa atau penguat rasa, ya. Kemudian untuk memperpanjang umur simpannya, maka ditambahkanlah pengawet. Ini adalah beberapa contoh dari bahan tambahan ya. Ada pewarna, ada pemanis, ada penguat rasa, ya, ada perasa atau flavor, kemudian ada pengawet. Itulah beberapa contoh dari bahan tambahan. Nah, kalau contoh bahan baku apa? Tadi misalkan kita membuat bakso, ya berarti bahan bakunya apa? Berarti harus ada dagingnya, baik itu daging sapi atau daging ayam. Oh, harus ada tepungnya. Kalau nggak pakai tepung, kurang ini nih, apa namanya, eh, hasil akhirnya kurang padat atau seperti apa gitu ya. Maka itu juga bisa masuk ke dalam bahan baku. Kemudian perbedaan dengan bahan penolong. Bahan penolong di sini merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan suatu produk tapi tidak ikut dalam proses produksi. Jadi dia bersifat sebagai pelengkap saja. Ya, dia hanya sebagai membantu saja supaya proses produksinya itu lebih cepat dan lebih baik. Contohnya apa? Di sini ada es batu untuk membuat bakso itu kan biasanya akan lebih baik hasilnya jika menggunakan es batu. Kemudian di suatu proses gitu ya dibutuhkan enzim untuk mempercepat proses dan yang lain-lain. Kemudian proses filter ya. Di sini bahan penolongnya ada karbonat dan contoh-contoh yang lain. Ya. Semoga sudah paham apa perbedaan bahan baku, tambahan, dan penolong. Jadi kalau bahan baku ini bahan utama untuk menghasilkan produk, kalau bahan tambahan ini bahan yang ditambahkan untuk meningkatkan atau memperbaiki tekstur dari produk, begitu ya, atau memperpanjang umur simpan, begitu, intinya meningkatkan kualitas, itulah bahan tambahan. Nah, tapi kalau bahan penolong, ini yang menolong proses, tapi tidak masuk ke dalam komposisi. Oke, saya kembali lagi Bapak Ibu. Tadi kita sudah bahas terkait cakupan bahan. Nah, sesuai dengan kategori bahan, bahan itu dikategorikan ada dua. Bahan yang wajib bersertifikat halal, ya, yang diatur di dalam KMA 748 dan KMA 944, serta bahan yang dikecualikan. Jadi ada dua bahan, Bapak Ibu. Bahan yang wajib bersertifikat halal dan bahan yang tidak wajib, atau kita sebut dengan positive list. Yang nomor dua ini kita sebut dengan positive list. Diatur di mana? Diatur di KMA 1360. Nah, kalau bahan yang wajib bersertifikat halal, kita bisa melihat di mana aturannya. Kita bisa melihat di KMA 748
dan KMA 944. Bedanya apa? Kalau KMA 748 itu untuk produk selain makanan minuman. Tapi kalau untuk produk makanan minuman, contohnya seperti restoran, catering, atau di SPPG, kita mengajunya di KMA 944. Ya. Jadi mau diingat Bapak Ibu, bahan itu cuma ada dua nih cara kategori. Bahan yang wajib halal dan bahan yang dikecualikan dari wajib halal atau positive list. Contohnya apa positive list yang nggak wajib ada sertifikat halalnya? Adalah bahan yang berasal dari alam, bahan nabati atau hewani gitu ya. Bahan nabati contoh apa yang berasal dari alam? Ada buah-buahan segar, sayuran segar, rempah-rempah segar, itu adalah beberapa contoh dari positive list. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan bahan dari misalkan dari sayuran gitu ya, sayur sawi, sayur bayam, sayur kangkung, itu tidak perlu ada sertifikat halal. Tapi kalau bayamnya sudah diolah, sudah menjadi keripik bayam, nah itu beda lagi karena sudah melalui proses pengolahan. Kalau sudah melalui proses pengolahan, sudah ada bahan tambahannya, nah itu tidak menjadi positive list lagi, tapi menjadi bahan yang wajib dilengkapi dengan sertifikat halal. Oke ya, tadi sudah saya contohkan bahan nabati dari alam, ya. Kemudian ada lagi contohnya untuk positive list, di sini ada bahan hewani tanpa sembelihan, Bapak Ibu. Di sini ada telur, ada susu segar, gitu ya. Nah, itu juga salah satu contoh dari bahan hewani tanpa sembelihan, ya. Itu yang masuk dalam positive list. Jadi kalau telurnya masih telur segar, telur utuh segar, kemudian susu segar yang belum melalui proses pengolahan, itu positive list. Tapi kalau telurnya sudah menjadi telur asin atau sudah digoreng, beda lagi Bapak Ibu, karena sudah diolah bukan positive list lagi. Ya. Kemudian apalagi yang termasuk positive list? Di sini ada air sumur, air tanah itu positive list. Tapi kalau airnya sudah melalui proses filter, sudah dikemas, sudah menjadi AMDK, begitu ya, itu beda lagi. Itu sudah harus bersertifikat halal. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya mana-mana saja yang tergolong termasuk ke dalam positive list, mana yang harus bersertifikat halal. Yang masuk ke dalam positive list kita lihat di KMA 1360 tahun 2021. Nanti akan kita kirim di grup Bapak Ibu, bisa dilihat mana-mana saja bahan yang masuk ke dalam kategori positive list. Oke. Mungkin Bapak Ibu salah satu bisa ada yang mau berkontribusi mengulang ya bahan yang termasuk positive list apa saja Bapak Ibu dari uraian saya tadi. Telur segar bisa masuk. Bu Siti silahkan. Bu Siti silahkan. Apa bahan apa saja yang Bahannya dari alam seperti sayur, kemudian bahan dari hewan yang tanpa melalui proses penyembelihan seperti susu segar dan telur. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Mungkin ada yang ditambahkan Ibu Mahendrayani? Ikan laut juga, Bu. Oke, betul Pak. Saya terlewat. Ada ikan. Betul, saya ikan. Oke, Telur segar mohon juga maaf. bisa. Betul, telur segar, terus ikan, ya. Kemudian, apalagi Pak, susu segar. Tapi kalau sudah mulai proses pengolahan, berarti masuk tidak sebagai positive list? Kalau jadi bahan-bahan yang sudah masuk dalam proses pengolahan itu dia bukan menjadi bagian dari positive list. Oke, baik. Terima kasih. Jadi mau diingat ya Bapak Ibu ya, positive list itu apa saja? Buah-buah segar, sayuran segar, rempah-rempah segar, misalkan bawang putih, jahe, ketumbar, lengkuas, kemudian apalagi cabai, begitu ya. Intinya bahan nabati segar itu positive list. Kemudian apalagi tadi ikan segar, telur segar, susu segar itu masuk ke dalam positive list. Tapi kalau sudah melalui proses pengolahan, sudah ada tambahan bahan, itu tidak positive list lagi. Ya. Oke. Kemudian terima kasih Bapak Ibu ya. Masuk apa? Kenapa? Beras, masuk apa? Beras. Yes, beras itu saat ini sudah masuk ke dalam KMA 944 Bapak Ibu. Kenapa ini sudah diwajibkan sertifikat halal? Karena beras itu kan ada proses, biasanya ada proses pemutihannya gitu ya. Kemudian juga sudah dikemas. Itulah karena sudah melalui proses pengolahan, ada potensi menggunakan bahan tambahan dan juga menggunakan bahan kemasan. Nah, maka saat ini beras itu wajib bersertifikat halal. Tapi kalau berasnya ini beras
tidak di ini Bapak Ibu ya, tidak dipoles, tidak diputihkan gitu ya. Nah, itu mungkin masih bisa masuk ke dalam kategori positif list. Tapi kita harus melengkapi dengan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa berasnya itu memang tidak ada proses pemutihan dan yang lain-lain. Begitu ya. Jadi harus meminta pernyataan langsung dari si produsennya bagaimana cara memproses si beras itu. Oke, ditahan dulu yang bertanya, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Asal bahan kita kategorikan ada 4, ada bahan dari hewani, tumbuhan, mikroba, dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, ataupun proses rekayasa genetika. Ya, nah, nih Bapak Ibu bisa baca nanti bahan nabati merupakan bahan yang berasal dari tanaman, pada dasarnya adalah halal. Tapi jika sudah diproses, sudah diolah menggunakan aditif atau bahan tambahan, ya, maka dia bukan menjadi positif list lagi. Ada kemungkinan dia menjadi tidak halal, ya. Kemudian bahan hewani itu apa ya? Bahan hewani di sini ada bahan hewani tanpa sembelihan, ada juga bahan hewani sembelihan. Nah, Bapak Ibu, ketika menggunakan bahan hewani sembelihan seperti ayam, kemudian daging sapi, kambing atau bebek ya, karena melalui proses penyembelihan itu bukan positif list lagi, Bapak Ibu. Jadi harus dilengkapi dengan sertifikat halal. Bahan hewani yang sudah melalui proses penyembelihan, Bapak Ibu harus lengkapi dengan sertifikat halal. Contohnya apa? Ayam, misalkan burung puyuh, daging sapi, kambing, itu karena melalui proses penyembelihan harus dilengkapi dengan sertifikat halal. Oke, jelas ya? Kalau mikroba ya, yaitu diproduksi oleh mikroorganisme, ganggang atau bagian dari mikroorganisme seperti enzim, kemudian dan contoh-contoh produk mikrobial lain. Oke, ini saya bahas terlebih dahulu apa saja ketentuan dalam persyaratan bahan, Bapak Ibu. Yang pertama, kita pastikan bahan yang dipakai untuk proses produksi harus bahan yang bersertifikat halal, kecuali bahan tersebut termasuk dalam kategori bahan yang dikecualikan atau yang kita sebut dengan positive list. Jadi selain bahan positive list wajib bersertifikat halal. Yang kedua, bahan tidak boleh berasal dari mana saja. Yang pertama, kita pastikan bahan bukan berasal dari babi dan turunannya. Kemudian bahan tidak boleh berasal dari darah, kemudian bangkai, dan juga bagian dari tubuh manusia. Kemudian tidak boleh mengandung khamr ya. Khamr ini adalah minuman beralkohol. Tapi tidak semua alkohol itu diharamkan. Yang diharamkan hanya alkohol dari industri khamr dan hasil samping khamr. Itulah yang diharamkan. Jadi kalau alkoholnya itu dari ini industri kimia atau dari fermentasi buah-buahan asli gitu ya Bapak Ibu, itu masih dipergunakan ya. Tapi kalau alkohol yang dari industri khamr dan hasil sampingnya itulah yang diharamkan. Nah, ada batasannya Bapak Ibu. Alkohol untuk produk minuman itu ada ketentuannya, ada persentasenya kurang dari 0,5%. Jadi kalau Bapak Ibu produknya ini ada misalkan teh kombucha, itu kan ada kandungan alkohol. Nah, itu ada ketentuannya. Alkoholnya tidak boleh melebihi 0,5%. Tapi kalau misalkan alkoholnya ini untuk produk makanan, obat, dan kosmetik, itu tidak ada ketentuan persentasenya. Hanya dipastikan saja bukan dari industri khamr. Ya. Selanjutnya, persyaratan bahan selanjutnya adalah bahan yang tidak lazim seperti hewan bertaring, berkuku tajam, contohnya ada anjing, tikus, buaya, dan lainnya. Ini adalah bahan yang tidak dihalalkan atau diharamkan. Apalagi yang diharamkan, Bapak Ibu, hewan yang dilindungi sesuai dengan undang-undang. Contohnya, misalkan kalau monyet sudah masuk ke dalam undang-undang ini ya, ketentuan undang-undang untuk dilindungi, gitu ya, merupakan salah satu hewan yang dilindungi, maka hewan monyet tidak halal untuk dikonsumsi. Oke. Selanjutnya, persyaratan selanjutnya, kita pastikan bahan itu tidak dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang berasal dari babi, ya, atau dari bahan yang diharamkan. Jadi, bisa kita katakan bahwa kita harus memastikan tidak boleh ada sharing facility, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh nih, misalkan pelaku usaha itu ada produknya dimsum. Tapi dimsumnya ada 2 varian, satu varian yang mengandung babi, satunya varian yang mengandung ayam, varian ayam sama varian babi. Nah ini tidak boleh sharing facility, dapurnya tidak boleh jadi satu Bapak Ibu, dapurnya harus terpisah.
Begitu juga dengan peralatan produksinya, begitu juga dengan peralatan masaknya, begitu juga dengan sarana pencuciannya harus terpisah. Tidak boleh sharing facility. Selanjutnya, kita pastikan bahan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis. Ya, dan selanjutnya kita pastikan bahan yang berasal dari hewan dan produk turunannya adalah harus dari hewan halal. Ya, yang pertama kan kita sudah tahu mana saja sih hewan yang diharamkan. Nah, selanjutnya kita pastikan kita tidak menggunakan bahan dari hewan yang diharamkan. Kita pastikan menggunakan dari hewan halal yang sudah kita pastikan penyembelihannya sesuai dengan syariat. Oke, yang selanjutnya, ketentuan selanjutnya, bahan itu harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan, Bapak Ibu. Ya, jadi halal itu tidak hanya perkara halal saja, tapi juga kita harus tahu sisi toyibnya, sisi keamanan pangannya, sisi mutunya, juga kita harus pastikan. Kalau misalkan bahannya itu sudah dilarang penggunaannya oleh BPOM, misalkan ada formalin, ada borak, gitu ya, kemudian ada pewarna tekstil. Nah, kalau sudah dilarang penggunaannya, maka itu merupakan bahan yang dilarang ya. Itu kalau sudah dilarang penggunaannya, tidak bisa kita pergunakan sebagai bahan. Nanti ketika akan proses sertifikasi halal, pasti akan tertolak juga. Ya, kemudian kita pastikan sisi unsur toyibnya selain keamanan pangan secara mutunya, Bapak Ibu. Kalau misalkan bahan ini sudah tidak layak konsumsi, misalkan ikannya sudah berlendir atau buahnya sudah busuk, maka itu tidak memenuhi unsur keamanan pangan, sudah tidak memenuhi unsur toyibnya. Jadi jangan tetap dipaksa untuk diproduksi, Bapak Ibu ya. Jadi pastikan ketika kita memproduksi produk halal, tidak hanya dipastikan bahannya halal, tapi pastikan sisi toyibnya, mutunya, keamanan pangannya itu juga harus dipastikan. Selanjutnya, ketentuan terhadap produk mikrobial ya, saya yakin di SPK itu tidak mengolah produk mikrobial ya, tapi ini sekedar informasi saja. Kita pastikan bahan mikrobialnya tidak menyebabkan infeksi atau beracun pada manusia. Kemudian titik kritisnya yang paling penting adalah di sini Bapak Ibu, media untuk pertumbuhan mikrobanya atau bahan tambahan dan penolongnya tidak berasal dari babi atau turunannya. Kemudian bahan mikroba yang diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya harus menggunakan bahan yang suci dan halal. Ya, jadi mikroba itu kan pasti ditumbuhkan pada media pertumbuhan tertentu. Kita harus pastikan media pertumbuhannya itu tidak berasal dari babi dan turunannya. Harus kita pastikan media pertumbuhannya suci dan halal. Bahan mikrobial yang diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhannya, ya, apabila media pertumbuhannya menggunakan bahan yang haram dan najis, selain babi dan turunannya, maka dalam tahapan proses selanjutnya, bahan mikrobial tersebut harus melalui kaidah syar'i. Jadi, ketika ada pemisahan antara media pertumbuhan dengan bahan mikrobialnya, Bapak Ibu, ya, ini kita bisa menggunakan media pertumbuhan yang dari unsur yang najis, contohnya misalkan menggunakan unsur darah, itu masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu menggunakan unsur babi dan turunannya. Namun ada persyaratannya, harus melalui kaidah syar'i. Jadi harus nanti disucikan terlebih dahulu sesuai dengan kaidah syar'inya, ya. Kemudian bahan mikrobial yang digunakan untuk membuat produk dengan metode rekayasa genetika dipastikan tidak disisipkan, tidak menggunakan gen yang berasal dari babi dan manusia. Oke, tadi ya terkait dengan pencucian bahan mikrobial, ketentuannya adalah dicuci atau dikucurkan ya, dikucurkan mengalir air ke produknya, kemudian bisa juga dengan metode perendaman. Jadi ada dua metode Bapak Ibu ya, bisa dengan dikucurkan medianya, kemudian dikucurkan air ke medianya, atau juga direndam. Direndam media pertumbuhan yang najis tadi, direndam ke dalam air sebanyak 2 kula atau 270 liter sampai hilang rasa, bau, warna najisnya. Ya, kalau misalkan masih terlihat najisnya, masih terasa atau tercium najis amisnya dari darah, ya maka harus diulang proses pensuciannya. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas ketentuan terkait mikrobial. Saya lanjut untuk alkohol. Alkohol tadi sudah saya sampaikan. Alkohol itu ada dua, alkohol yang diharamkan dan diperbolehkan. Yang diharamkan itu yang dari industri kamar dan hasil samping kamar. Tapi kalau alkohol yang dari industri kimia atau yang berasal dari fermentasi buah-buahan atau singkong, jagung atau molaket itu diperbolehkan, Bapak Ibu. Ya, pastikan kita harus telusuri dulu sumber alkohol ini dari mana.
Selanjutnya untuk produk minuman ada batasannya, harus kurang dari 0,5. Bagaimana kalau melebihi? Ya tentunya sudah tidak memenuhi syarat. Ya, itu harus tidak boleh dipergunakan. Kemudian untuk produk obat, makanan, dan kosmetik, ya tidak ada batasan prosentasenya, namun harus dipastikan Bapak Ibu ya secara medis tidak membahayakan dan bukan dari industri khamar. Itu saja ketentuannya ya. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu pelaku usaha harus memiliki dokumen pendukung berupa sertifikat halal. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Terutama untuk bahan yang masuk di KMA 944 itu wajib memiliki sertifikat halal. Nah, Bapak Ibu pelaku usaha harus menjamin keabsahan dokumen pendukung. Jadi harus diperiksa Bapak Ibu dokumen pendukungnya, sertifikat halalnya. Apakah valid tidak? Bagaimana cara kita mengukur validnya gitu ya? Kita pastikan sertifikat halal yang di Indonesia itu dikeluarkan oleh BPJPH. Jadi kalau sertifikat halalnya masih dikeluarkan oleh LPPOM tidak boleh dipergunakan. Itu sudah tidak berlaku, ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahan impor, nah kita telusuri lagi sertifikat halalnya. Kita pastikan lembaganya apakah sudah lembaga yang MRA dengan BPJPH tidak. Lembaga penerbit sertifikat halal luar negerinya apakah sudah MRA tidak. Kemudian kita cek masa berlakunya. Karena ada umurnya nih Bapak Ibu sertifikat halal untuk produk luar negeri, ya. Kemudian Bapak Ibu pelaku usaha harus memiliki dokumen pendukung berupa alur proses produksi, komposisi produk, sertifikat of analysis atau dokumen pendukung lain ya. Apabila bahan tersebut ya tidak masuk ke dalam ketentuan di KMA 944 ya. Itu masih boleh menggunakan dokumen berupa alur proses, TOA atau spesifikasi bahan atau MSDS itu masih boleh. Ketentuannya jika bahan itu tidak ada di KMA 944 ya. Ini adalah beberapa jenis dokumen pendukung bahan. Yang paling valid adalah sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH atau lembaga halal luar negeri yang sudah MRA dengan BPJPH. Selanjutnya ada dokumen COA ya yang dikeluarkan oleh laboratorium yang sudah terakreditasikan. Ada juga dokumen MSDS ya. Kemudian ada dokumen spesifikasi bahan, flow proses, surat pernyataan bebas babi, dan juga halal kuesioner. Bapak Ibu boleh gunakan dokumen dari nomor 2 sampai 7 ini jika bahannya itu adalah bahan yang tidak masuk di KMA 944. Ya. Ini adalah contoh dari sertifikat halal, Bapak Ibu. Yang paling kiri ini adalah sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Jadi ada logo Garudanya, kemudian diawali nomor sertifikat halalnya ada keterangan ID sekian sekian sekian, ID sekian sekian sekian, itu ya, ini nomor sertifikat halal. Jadi bagian tengah ini adalah contoh sertifikat halal dari luar negeri, dari Ivanka. Nah, yang paling kanan Bapak Ibu ini adalah contoh dari Certificate of Analysis atau COA. Jadi kita bisa minta ke produsen untuk mengirimkan TOA. TOA-nya dari lab ya, dari laboratorium yang sudah KAN atau ISO 17025. Dimintakan TOA-nya Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tahu di produk itu kandungan bahannya apa saja sih, gitu ya. Ada kandungan bahan yang haram tidak? Kalau misalkan ada kandungan alkoholnya, kita pastikan alkoholnya ini kalau untuk minuman kurang dari 0,5%. Seperti itu tujuannya ketika kita mendapatkan dokumen berupa TOA ya. Ini adalah contoh dari surat pernyataan bebas babi. Bapak Ibu juga bisa minta ini kepada produsen Bapak Ibu. Jadi dokumen pendukung itu harus dikeluarkan oleh produsennya langsung, tidak boleh oleh suppliernya. Jadi harus yang membuat itu dari produsennya langsung. Nah, surat pernyataan bebas babi ini menyatakan, jadi perusahaannya itu menyatakan menjamin bahwa dalam prosesnya tidak bersinggungan, tidak menggunakan unsur babi, ya. Nah, Bapak Ibu, cara kita mengecek untuk sertifikat apakah bahan atau produknya itu sudah memiliki sertifikat halal atau belum, kita bisa masuk ke dalam website bpjph.halal.go.id. Ya, kita tinggal klik ini di browsernya Bapak Ibu, ya, klik di internetnya, begitu ya, bpjph.halal.go.id. Kita tuliskan Bapak Ibu, kita misalkan mau mengecek nih, apakah minyak bimoli itu sudah bersertifikat halal atau belum, ya. Setelah kita masuk ke website BPJPH, kita masuk di bagian ini Bapak Ibu, cek produk halal. Kita tuliskan
Kalau misalkan kita cari bimoli, kita ketik bimoli di kolom nama produk, lalu klik cari, ya. Nah, nanti untuk mempermudah Bapak Ibu mencari bimolinya ini benar bersertifikat halal atau tidak, produsennya sesuai atau tidak, Bapak Ibu juga bisa tambahkan nama produsen bimoli di kolom pelaku usaha. Oh, contohnya, oh bimoli itu dari Salim Infomah, kita tuliskan Bapak Ibu. Salim Infomah, kemudian nama produknya bimoli, lalu kita klik cari. Nah, di mana kita tahu nama produsennya? Bisa cek dari kemasan, ya. Biasanya kan ada label kemasannya di bagian belakang atau bagian depan produk. Kita lihat produsennya siapa. Kita masukkan di kolom nama pelaku usaha, ya. Oke, ini latihan saja Bapak Ibu. Ini saya contohkan. Ini ada beberapa contoh bahan. Kalau merica berarti kita kategorikan sebagai positive list karena dia masih merica atau rempahan segar, belum diolah. Kalau positive list kita tidak perlu ada dokumen pendukung bahannya. Nah, kalau ikan lele segar, kategorinya apa Bapak Ibu? Positive list. Positive list. List. Positively. Oh, ini enggak perlu apa namanya? Perlu dokumen tidak? Perlu dokumen. Tidak. Tidak perlu. Positive list perlu Tidak dokumen perlu. enggak? Tidak Tidak perlu. Perlu. Perlu enggak? Ini saya ya, jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Kalau positive Tidak list perlu, tidak Bu. perlu dokumen. Iya. Perlu yang KMA. Pisang Pisang positive list. positive list. Positive list. Saya kok nggak bisa edit ya. Oke, maaf nih, saya nggak bisa ngedit lampu Bapak Ibu. Kalau telurnya telur segar, Positive list. positive list juga. Oke. Kalau air tanah atau sumur, Positive list. positive list. Sayuran sawi putih. Positive list. Positive list. Oke. Kita lihat di nomor 7, Bapak Ibu. Saya tuliskan AMDK atau air yang sudah melalui proses filter, ya, yang sudah dikemas. Karena sudah diolah, sudah diproses, gitu ya, maka dia bukan sebagai positive list lagi, Bapak Ibu. Dia merupakan produk yang harus bersertifikat Sertifikat halal. ya. Kalau produknya berupa garam, Sertifikat halal. Sertifikat halal. tadi ada yang jawab halal. Halal. tadi ada yang jawab positive list. PPH. Ada yang jawab positive list salah ya, karena garam ini kan sudah ada proses tambahannya, ada proses pengolahannya, ditambahkan bahan begitu ya. Maka dia bukan positive list lagi Bapak Ibu, dia harus dilengkapi dengan sertifikat halal. Nah, kemudian nomor 9 di sini ada merica bubuk. Sertifikat Sertifikat Ada halal. ya, sertifikat halal. Kenapa kok sertifikat halal? Karena sudah melalui proses. Mulai proses sudah ada tambahannya Bapak Ibu, biasanya ada anti kempalnya. Iya, ditambahkan merica bubuk itu misalkan ada tambahan pengawetnya gitu. Jadi karena ada potensi penambahan bahan tambahan anti kempal, pengawetnya dan juga melalui proses, maka dia bukan positive list. Harus ada sertifikat halal. Nah, kalau bahannya berupa ayam, Sertifikat. bersertifikat halal karena hewan sembelihan Sembelihan. ya. Udah paham ya, Insya Allah Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif. Oke, saya lanjutkan untuk implementasi Bapak Ibu. Oke, diimplementasi untuk prosedur atau kriteria yang kedua Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai pelaku usaha ya, atau sebagai penyelia halal atau karyawan harus memastikan pada saat proses pembelian ya, harus membeli dan menggunakan bahan dengan nama, merek, dan produsen yang tercantum dalam daftar bahan halal saja. Jadi nanti Bapak Ibu akan menyusun daftar bahan halal. Nah, daftar bahan halal ini sebagai pedoman Bapak Ibu ketika melakukan pembelian bahan, ketika menerima bahan dan juga mengolah bahan. Jadi hanya bahan yang tertera di daftar bahan halal saja yang boleh dibeli dan dipakai. Ya, pastikan ketika misalkan membeli bahan dan menerima bahan kita cek kesesuaiannya. Nama bahannya, mereknya, produsennya itu sama persis dengan yang tertera di daftar bahan halal. Oke, itu ketentuan pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus selalu memelihara, menyimpan catatan pembelian. Bukti pembelian bahan berupa
berupa misalkan nota pembelian, kwitansi, atau misalkan menggunakan PO, itu Bapak Ibu harus simpan. Kenapa? Nanti auditor akan menanyakan. Auditor akan memeriksa, maaf, bukan menanyakan, memeriksa apakah betul yang dipesan, yang dibeli itu sesuai dengan daftar bahan halal. Bagaimana auditor mengeceknya? Mengeceknya dari bukti kedatangan atau bukti pembeliannya. Dicek dari kwitansinya. Benar nggak sih yang dibeli bahan yang terdaftar di daftar bahan halal? Mereknya sama nggak? Mereka akan mengecek dari bukti pembeliannya. Nah, jika Bapak Ibu dalam prosesnya nanti setelah mendapatkan sertifikat halal ternyata menambah bahan baru dengan merek baru atau produsen yang supplier yang baru atau produsen yang baru, ya, itu ada ketentuannya, tidak boleh asal pakai Bapak Ibu. Bapak Ibu harus meminta persetujuan terlebih dahulu. Persetujuan penggunaan bahan baru. Kemana minta persetujuannya? Ke BPJPH dan LPH. Jadi Bapak Ibu harus melapor. Ketika menggunakan bahan baru, lapor dulu nih ke BPJPH sama LPH-nya. Saya ada penggunaan bahan baru. Lengkapi dengan dokumennya Bapak Ibu. Dokumen apa? Oh, harus ada sertifikat halal. Kalau sudah disetujui, masukkan ke dalam daftar bahan halal. Jadi ada revisi daftar bahan halal. Setelah direvisi, ya, baru dipergunakan. Tentunya seperti itu. Kemudian ketika kedatangan, ya, Bapak Ibu harus cek label bahannya sesuai tidak dengan daftar bahan halal. Kemudian pada saat proses produksi hanya boleh menggunakan bahan yang tertera di daftar bahan halal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga harus sebaiknya, bukan harus ya, sebaiknya akan selalu memantau dan memelihara dokumen pendukung bahan. Terutama jika Bapak Ibu menggunakan bahan yang impor. Oh, misalkan penyedap rasanya nih dari bahan impor. Nah, itu berhati-hati karena bahan impornya itu belum diregistrasikan di Indonesia, gitu ya, sertifikat halalnya itu tidak bisa dipakai. Jadi harus dilihat Bapak Ibu kevalitannya dan masa berlaku dokumen pendukung sertifikat halalnya, ya. Karena ada masa berlakunya yang dokumen dari luar negeri, Bapak Ibu harus periksa, pastikan apakah masih berlaku tidak sertifikat halal bahan luar negerinya, gitu ya. Oke, kita beralih Bapak Ibu, kita sudah masuk di kriteria ketiga. Tadi sudah kita bahas 2 kriteria. Kriteria yang pertama apa tadi? Komitmen dan tanggung jawab. Kriteria yang kedua, bahan. Nah, kriteria ketiga, proses produk halal. Bukan proses produksi halal ya, tapi proses produk halal. Kenapa? Karena yang diatur itu mulai dari hulunya Bapak Ibu, mulai dari pembelian bahannya. Jadi ini tahapan awal, tahapan mulai dari awal, mulai dari pengadaan bahannya sampai dengan bagaimana nanti produk itu dihasilkan dan dikirimkan itu diatur di sini. Ya, jadi tidak hanya berfokus pada produksinya saja. Apa itu PPH Bapak Ibu? Apa itu PPH Bapak Ibu? PPH kan jangan lupa ya, PPH adalah proses produk halal. Adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk. Mencakup apa saja tahapannya, kegiatannya, mulai dari penyediaan bahannya. Penyediaan bahan itu mulai dari proses pembeliannya, proses pemesanan bahan, itu diatur. Jadi tidak boleh asal membeli bahan, tidak boleh asal pesan bahan. Jadi hanya bahan yang terdaftar di daftar bahan halal saja yang boleh dibeli. Kemudian tahapan selanjutnya adalah proses pengolahan. Kemudian proses penyimpanan, proses pengemasan, proses pendistribusian, penjualan, sampai dengan proses penyajiannya. Itu semua diatur Bapak Ibu. Ada ketentuannya, ya. Secara umum Bapak Ibu, PPH atau proses produk halal itu ada 7 tahapan. Tahapannya apa saja? Ini ya, penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Nah, 7 tahapan ini bisa berbeda-beda sesuai dengan aktivitas tempat usahanya masing-masing. Bapak Ibu pelaku usaha jasa penyembelihan pasti berbeda dengan SPPG. SPPG pasti berbeda dengan pabrik. Pabrik pasti berbeda dengan restoran karena aktivitasnya atau kegiatannya berbeda-beda. Ya, jadi 7 tahapan ini PPH ini secara umum memang 7, tapi ini tidak baku Bapak Ibu. Ini menyesuaikan dengan lingkup usaha masing-masing. Nah, kalau di SPPG karena tidak ada proses penjualan, tidak ada transaksi jual beli, maka kita bisa skip, ya, kita bisa abaikan untuk proses penjualan. Kemudian tidak ada juga proses penyajian, ya, karena Bapak Ibu tidak menghidang langsung di depan penerima manfaat.
tapi kan hanya di drop saja, ya, tidak menghidang langsung. Maka dua tahapan ini tidak masuk ke dalam PPh-nya SPPG. Jadi dalam ini Bapak Ibu di SPPG itu tahapan PPh-nya apa saja? Hanya ada 5. Mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan sampai pendistribusian saja. Ya, mohon diingat ya, tahapan PPh di SPPG hanya sampai pendistribusian saja. Nah, masing-masing tahapan PPh ini Bapak Ibu ada potensi kontaminasi najisnya. Jadi harus dikendalikan Bapak Ibu, ya. Dikendalikan dengan cara apa? Kita hanya harus membuatkan prosedur untuk mengendalikan supaya ini aktivitas kritis di masing-masing bagian ini ya tidak menjadi potensi kontaminasi seperti itu. Oke. Apa yang saja yang diatur dalam kriteria PPh, Bapak Ibu? Ada 3 hal ya, diatur mulai dari lokasi, tempat, dan peralatan, serta diatur prosedurnya. Jadi, Bapak Ibu harus membuatkan prosedur di setiap aktivitas kritis. Mana saja aktivitas kritis itu? Yang tadi saya sebutkan, PPh itu aktivitas kritis. Bapak Ibu jadi harus membuatkan prosedur di setiap aktivitas kritis ini, supaya menjamin tidak ada potensi najis pada saat proses pengolahan, pada saat proses pemorsian, pada saat proses penyimpanan, dan juga pada saat proses pendistribusian. Ya, seperti itu. Nah, ini ya, kita bahas satu persatu. Jadi, untuk kriteria PPh ini, Bapak Ibu, yang pertama ketentuannya apa? Bapak Ibu harus memisahkan lokasi, tempat, dan peralatan proses produk halal dengan yang tidak halal. Ini ketentuan utamanya. Bapak Ibu tidak boleh sharing facility. Harus memisahkan nih, lokasi, tempat, dan peralatan untuk penanganan produk halal dengan yang non halal harus benar-benar terpisah, Bapak Ibu. Terpisah secara fisiknya, kemudian ini ya Bapak Ibu ya, tempatnya juga terpisah, kemudian pastikan juga ada identifikasinya supaya tidak bercampur, supaya tidak tertukar. Nah, selanjutnya kita pastikan harus menjaga kebersihan dan higienitasnya, Bapak Ibu. Yang namanya halal, kita juga harus pastikan secara higien sanitasinya. Ya, kita pastikan bebas dari najis, bebas dari bahan tidak halal. Kemudian kita pastikan ini Bapak Ibu ya, ini untuk jasa penyembelihan, ini harus terpisah lokasi penyembelihan hewan halal dengan yang tidak halal. Nah, terkait dengan lokasi Bapak Ibu, pastikan ya lokasi SPPG itu tidak berdekatan dengan sumber kontaminan najis. Tidak boleh berdekatan dengan apa? Dengan misalkan peternakan babi. Itu tidak boleh, itu fatal kalau berdekatan karena potensi najisnya besar. Kemudian tidak boleh berdekatan dengan misalkan kandang hewan, Bapak Ibu. Kandang ayam, mau kandang kambing, itu tidak boleh berdekatan. Kenapa? Karena ada potensi najisnya di situ. Kalau namanya berdekatan dengan sumber ini peternakan atau kandangnya hewan ya, pasti biasanya banyak lalatnya. Saya pernah mengaudit SPPG itu berdekatan dengan kandang ayam, Insya Allah itu Bapak Ibu lalatnya itu sudah bukan puluhan lagi tapi ratusan. Jadi bagaimana bisa mengendalikan ininya Bapak Ibu? Najis kan kita bisa dapatkan dari kotoran hewan. Kalau misalkan potensi hewannya itu datang terus di lokasi SPPG, ya bagaimana kita bisa mengendalikan kehalalannya? Ya, jadi pastikan lokasinya jauh dari sumber kontaminan najis. Jauhkan dari apa namanya peternakan atau kandang hewan. Lalu pastikan jika misalkan SPPG-nya berdekatan dengan pemukiman, atau di tengah-tengah pemukiman yang tidak ada hewan masuk ke dalam lokasi SPPG. Harus ada pagarnya, dibatasi dengan tembok atau pagar. Lalu pastikan tertutup pintu SPPG-nya. Tidak ada akses terbuka yang memungkinkan hewan peliharaan dari tetangga, hewan peliharaan atau hewan pengerat itu masuk ke dalam lingkup SPPG. Ya, harus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Harus berhati-hati kita mengendalikan potensi najis dari hewan atau dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita harus pisahkan tempat dan alat untuk produk halal dan tidak halal. Untuk lingkup apa saja, mulai dari proses penyembelihan sampai dengan penyajiannya. Ya, jadi harus terpisah Bapak Ibu lokasinya, tempatnya, peralatan untuk penanganan produk halal dengan yang non halal. Nah, ini ya sudah saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu terkait pendistribusian, Bapak Ibu ya di sini untuk SPPG itu karena ada proses pendistribusian. Ya, maka harus dipastikan armada pendistribusiannya itu tidak digunakan sharing facility untuk mendistribusikan produk yang non halal. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan armadanya atau truknya atau mobil pick up-nya SPPG begitu ya, itu hanya khusus untuk mengirimkan
ini saja, makanan SPPG yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat. Ya, kemudian kita pastikan Bapak Ibu ya tidak digunakan, misalkan nih jangan sampai dipinjam oleh mitra kerja atau dipinjam oleh tetangga, kemudian mereka mengangkut yang non halal, mengangkut hewan haram, babi, nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi pastikan ya armadanya itu khusus hanya untuk mengirimkan produk halal dari SPPG, tidak bercampur, tidak sharing facility, ya. Nah, ketentuannya diatur di sini bagaimana Bapak Ibu yang diatur dalam SJPH, ya, yang diatur adalah pelaku usaha wajib memisahkan pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan halal dan tidak halal. Jadi kalau produknya ini berupa karkas segar, tidak boleh dicampur dalam satu armada yang sama dengan karkas yang haram. Jadi harus ada dua armada yang terpisah, yang khusus. Jadi ada armada khusus untuk mengirimkan produk halal dengan yang non halal, begitu. Tapi kalau produknya sudah dalam kemasan, bentuknya kering, itu masih boleh dalam satu tempat, asalkan dipisah. Ada pemisahnya, ada identifikasinya. Ya. Pendistribusian produk halal bersama diperbolehkan, asalkan dengan syarat yang pertama bukan produk segar asal hewan. Jadi kalau produknya berupa daging segar, karkas segar, atau produk dari hewan yang dibekukan, itu tidak boleh sharing armada. Jadi harus truknya atau mobilnya harus benar-benar terpisah, ya dibedakan. Kemudian pelaku usaha menjamin tidak terjadi kontaminasi silang antar produk yang didistribusikan. Jadi harus selalu dijaga Bapak Ibu ya, supaya tidak ada kontaminasi silang. Kemudian dijaga kebersihan armada truknya. Saya sering temukan truknya atau mobil SPG ini nggak pernah dibersihkan, debunya Masya Allah luar biasa, kotor sekali Bapak Ibu. Jadi dipastikan ya, halal itu tidak hanya sisi halal bahannya saja, tapi dipastikan sisi hygiene sanitasi juga harus dipastikan. Oke, kemudian ketentuan selanjutnya di dalam PPH itu Bapak Ibu harus membuat prosedur, ya. Prosedur setiap tahapan aktivitas kritis Bapak Ibu harus buatkan. Ketentuannya adalah Bapak Ibu wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH secara tertulis dan terdokumentasi. Jadi harus dibuatkan dulu prosedurnya. Apa saja prosedur yang perlu dibuat? Ya, mulai dari prosedur bahan. Mulai dari bahan itu apa saja? Prosedur penggunaan bahan baru harus ada prosedurnya. Prosedur pembelian bahan itu harus ada prosedurnya. Prosedur pemeriksaan kedatangan bahan atau penerimaan bahan itu harus ada prosedur. Prosedur penyimpanan bahan, ya, termasuk juga transportasi, itu juga harus ada prosedur. Selanjutnya harus ada prosedur PPH tadi ya Bapak Ibu ya, yang terima aktivitas di PPH tadi, Bapak Ibu harus buatkan masing-masing prosedurnya seperti apa. Mulai dari prosedur produksinya, ya, kemudian prosedur misalkan Bapak Ibu ada proses pensucian, jika terkontaminasi najis itu harus dibuatkan prosedurnya. Yang terakhir harus ada prosedur produk yang meliputi apa saja, harus dibuatkan prosedur ketertelusuran. Kemudian prosedur penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Kemudian harus ada prosedur penarikan produk, ya. Kemudian jika ada pengembangan menu baru, SPG kan pasti nanti ada kemungkinan rolling menu. Ya, setiap berapa, mungkin bisa setiap bulan sekali atau berapa bulan sekali kan pasti ada rolling menu. Ketika ada penambahan menu baru yang belum ada di daftar sebelumnya, maka harus sesuai dengan standarnya Bapak Ibu, sesuai dengan prosedurnya. Maka Bapak Ibu perlu buatkan prosedur untuk pengembangan produk. Ya. Nah, setiap prosedur yang Bapak Ibu sudah buat harus disosialisasikan ke semua karyawan, ke semua relawan. Harus tersosialisasi dengan baik. Tujuannya apa? Karyawan atau relawan mematuhi alur kerja sesuai dengan prosedur yang Bapak Ibu buat. Ya. Kalau SPPG-nya sudah punya prosedur, sudah punya SOP, pembelian bahan, tinggal ditambahkan saja terkait ketentuan halalnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian terkait dengan prosedur pensucian, Bapak Ibu kan nanti harus ada buatan prosedur kebersihan dan juga prosedur pensucian jika terkontaminasi oleh najis. Di dalam prosedur pensucian, Bapak Ibu harus uraikan dengan detail bagaimana sih cara pensucian terhadap najis mughaladoh, terhadap najis mutawasito ya, paling sering kan najis sedang dan najis berat saja, kalau mau apa kan enggak ya. Jadi Bapak Ibu harus uraikan apa saja sih yang kategori najis mughaladoh itu apa saja, terkontaminasi oleh apa.
Kemudian bagaimana cara pensuciannya, Bapak Ibu masukkan ke dalam SOP. Ya, itu Bapak Ibu. Dan nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya untuk pembuatan SOP. Oke, tadi sudah kita bahas 3 kriteria Bapak Ibu. Sisa 2 nih. Apa saja kriteria selanjutnya? Ya, kriteria keempat adalah kriteria produk, Bapak Ibu. Nah, di produk itu diatur Bapak Ibu penamaannya, bentuknya, sensorisnya atau rasanya itu ada aturannya. Harus sesuai dengan standar halal. Ya, Bapak Ibu nanti harus memastikan bentuk produk yang dihasilkan oleh SPPG itu tidak menyerupai bentuk hewan babi dan anjing. Misalkan Bapak Ibu membuatkan menu ada salah satu roti. Nah, rotinya tidak boleh dibentuk menyerupai hewan babi dan anjing. Walaupun bahan-bahan semuanya halal, tapi kalau dibentuk menyerupai hewan babi dan anjing, tidak akan bisa lolos sertifikat halal. Ya, dipastikan seperti itu Bapak Ibu ya. Pastikan bentuk produk yang dihasilkan oleh SPPG tidak menyerupai babi dan anjing. Itu kriteria pertama untuk produk. Bentuk produk atau label kemasan kita pastikan tidak erotis, vulgar, atau pornografi. Jadi tidak hanya bentuk babi dan anjing. Yang vulgar dan mengarah kepada pornografi juga diharamkan. Contoh ya, saya dulu lama tinggal di Sidoarjo, ada tuh salah satu bakso yang bentuknya itu bentuk alat, mohon maaf, alat kelamin. Nah, karena dia mengarah kepada pornografi itu tidak ini Bapak Ibu ya, tidak akan bisa lolos sertifikasi. Walaupun menggunakan bahan yang sudah ada sertifikat halalnya semua, tapi karena bentuknya menyerupai atau mengarah kepada pornografi tidak akan bisa lolos di sertifikat. Ya, jadi berhati-hati Bapak Ibu. Selanjutnya terkait karakteristik atau profil sensori produk. Kita pastikan tidak memiliki kecenderungan bau atau rasa atau aroma yang mengarah kepada produk yang haram. Jadi kan kita sudah tahu Bapak Ibu, yang haram itu apa saja sih? Oh, babi dan turunannya. Oh, yang mengandung alkohol yang dari Hammer. Hammer tuh contohnya apa saja sih? Ada bir, ada wine, ada rum ya, rum atau rum lah kita bacanya ya. Essence untuk bisa biasanya bikin cake gitu. Karena kita sudah tahu itu diharamkan, maka Bapak Ibu tidak boleh membuat atau menciptakan produk di mana rasanya menyerupai yang diharamkan. Walaupun menggunakan bahan halal, tapi kalau kita dengan dengan sadar membuat produk yang mengarah rasanya kepada yang diharamkan, itu tidak diperbolehkan. Baik. Contoh nih Bapak Ibu, Bu ini ramnya sintetis Bu, tidak bukan dari ram yang industri Hammer gitu, tetap tidak bisa Bapak Ibu. Karena memang ram itu sudah dikategorikan sebagai produk yang diharamkan, walaupun sintetis pun atau tiruan pun tidak diperbolehkan. Supaya apa? Supaya lidah kita itu tidak terbiasa mencicipi atau memakan atau merasakan yang diharamkan. Ya, seperti itu. Tujuannya seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas bahwa bentuknya tidak boleh menyerupai babi anjing dan mengarah pada pornografi. Kemudian karakteristik atau rasa produknya tidak mengarah kepada yang diharamkan. Yang terakhir adalah nama produknya. Tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Atau harus sesuai dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Nah Bapak Ibu, daripada bingung nih, mana saja sih yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan? Nah, tinggal lihat di SNI 99004 tahun 2021 tentang persyaratan umum pangan halal. Ya, contohnya ini di lampiran B itu sudah dijelaskan Bapak Ibu, mana sih produk yang diperbolehkan, bentuk yang diperbolehkan, nama yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Ya, contoh di sini contoh nama-nama produk yang tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Di sini ada penamaan mie setan, mie iblis, es pocong, es genderuwo, ya, itu tidak boleh. Jadi Bapak Ibu pastikan dalam penamaan produknya nanti tidak mengarah kepada unsur yang mengarah pada pornografi dan kekufuran. Contoh di Surabaya ada rawon setan, ya, rawonnya halal semua, dagingnya daging sertifikat halal, tapi karena ada nama setannya mengarah kepada kekufuran tidak akan bisa lolos sertifikatnya, ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada produk root beer, es krim rasa rum raisin. Kemudian bir 0% alkohol. Walaupun 0% alkohol, tapi kalau namanya bir ya, menyerupai yang diharamkan tetap tidak akan bisa disertifikasi halal.
Nah, yang boleh apa? Di sini ada bir peletok. Kenapa kok boleh? Karena itu sudah menjadi tradisi di masyarakat Betawi. Kemudian roti buaya gitu ya, diperbolehkan karena itu sudah menjadi makanan tradisi di masyarakat Betawi. Ya, oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh-contoh produk yang tidak bisa disertifikasi halal. Ya, ini di sini ada bakpao berbentuk babi, lucu Bapak Ibu, kayak cake berbentuk anjing lucu, tapi karena tidak memenuhi kriteria syariat Islam, ya, tidak akan bisa disertifikasi halal. Nah, di sini juga ada bakso bentuk pocong, ya, kemudian cake yang bentuknya kuburan. Nah, ini juga karena mengarah ke kuburan, tidak akan bisa lolos sertifikasi halal. Nah, selanjutnya di dalam ketentuan produk ada ketentuan pengemasan dan pelabelan. Jadi pelaku usaha wajib mencantumkan label halal ya pada produk yang telah mendapatkan sertifikat halal pada bagian produk tertentu atau ditempelkan pada kemasan produk atau bagian atau tempat tertentu yang mudah dilihat, dibaca ya, dan pastikan label halalnya tidak mudah lepas, tidak mudah rusak gitu ya. Kemudian pastikan ketika mengemas produk, kita menggunakan bahan pengemas yang halal. Jadi bahan kemasan pun juga kita harus pastikan kehalalannya. Kemudian desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar, kita pastikan pada logo kemasannya itu ya atau desain kemasannya sesuai dengan ketentuan, tidak bertentangan dengan syariat Islam ya, dan juga tidak bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berkembang di masyarakat. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan pencantuman label halal ya, dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal. Kemudian produk yang dikemas ulang atau repacking atau yang dirabel ulang dapat diajukan untuk sertifikasi halal dengan syarat ya produk asalnya itu sudah memiliki sertifikat halal BPJPH. Nah, adapun pengecualian terhadap pencantuman label halal ya itu hanya untuk 3 produk ini. Yang pertama, jika produknya dikemas terlalu kecil atau dikemas langsung di hadapan pembeli ya atau dijual dalam bentuk curah. Selanjutnya di dalam kriteria produk ya di sini ada ketentuan terkait traceability atau kemampuan terusur atau ketertelusuran. Apa maksudnya ya? Jadi produk halal itu harus selalu dapat dibuktikan bahwa produk itu dihasilkan dari bahan yang halal, bahan yang disetujui di daftar bahan halal, dan diproduksi pada tempat dan fasilitas yang memenuhi kriteria halal. Jadi prinsip sertifikasi halal di Indonesia itu, Bapak Ibu, mengacu atau berdasarkan prinsip ketertelusuran. Jadi harus dapat ditelusuri apakah betul produk yang sudah disertifikasi halal itu menggunakan bahan halal. Apakah betul dari bahan yang sudah disetujui. Apakah betul dari sarana produksi yang bebas dari kontaminasi najis. Nah, harus bisa ditelusuri. Dengan cara apa menelusurinya? Yang pertama, dengan memberikan identifikasi pada produk yang disimpan. Jadi Bapak Ibu ketika sudah menerapkan sertifikasi halal ini juga harus menerapkan prinsip ketertelusuran ya dengan cara apa? Dengan memberikan identifikasi atau memberikan ini Bapak Ibu ya keterangan setiap bahan yang masuk diberikan keterangan tanggal masuk. Kemudian setiap produk yang dihasilkan ada kode produksinya ya. Kemudian Bapak Ibu setiap aktivitas itu ada pencatatannya. Nah tujuannya apa? Supaya ketika nanti ada masalah atau ini kita bisa menelusuri. Oh ini dihasilkan dari produk apa? Dihasilkan dari bahan apa? Gitu ya. Bahan ini kapan datangnya? Kita bisa menelusuri dari tanggal kedatangan. Oh ini produknya produksi tanggal berapa? Dihasilkan oleh shift keberapa? Nah kalau misalkan kita tidak menerapkan ketelusuran, kita tidak bisa menelusuri. Jadi tujuannya ya Bapak Ibu, tujuannya supaya kita bisa menelusuri, memastikan apakah produk yang dihasilkan itu dari bahan halal nah, dan tidak ada kontaminasi najis. Dengan cara apa? Kita bisa menerapkan pengkodean ya dari tanggal masuknya, kemudian tanggal produksinya atau kode produksinya, kemudian dari setiap aktivitas itu ada pencatatannya. Ada catatan untuk catatan produksi, ada catatan untuk catatan pendistribusian, ada catatan untuk penerimaan. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memproduksi produk, ternyata produk itu tidak memenuhi kriteria halal, bagaimana cara penanganannya akan kita bahas ya, Bapak Ibu ya.
Produk yang tidak memenuhi kriteria halal adalah produk yang sudah terlanjur disertifikasi halal, ya. Namun Bapak Ibu di sini diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan. Jadi tidak sengaja nih Bapak Ibu menghasilkan produk dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan. Contohnya apa? Oh, misalkan tidak sengaja menggunakan ayam yang ternyata gagal sembelih Bapak Ibu, dalam artian tidak memotong 3 saluran, hanya dilubangin saja. Itu kan berarti kan tidak sesuai dengan kemasan. Atau misalkan produk ini diproduksi pada fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi. Oh, ternyata dapurnya terkontaminasi oleh najis dari kotoran hewan. Gak sengaja nih ada kucing masuk, ya, kemudian dia mengeluarkan kotoran, buang air besar di di misalkan peralatan masaknya, di panci masaknya. Nah, kemudian di panci masak itu sudah ada produknya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, karena peralatan masaknya ini terkontaminasi oleh kotoran, misalnya kotoran hewan, di mana kotoran hewan itu merupakan najis, gitu ya. Produk yang bersinggungan dengan najis itu menjadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Ya, jadi Bapak Ibu mohon diingat, di sini produk tidak memenuhi kriteria halal ini bukan gagal secara mutu atau kualitas, tapi gagal secara tidak memenuhi kriteria halal, tidak sesuai kriteria halal, baik dari bahannya ataupun dari sarana produksinya yang terkontaminasi oleh najis. Nah, bagaimana penanganannya? Yang pertama, Bapak Ibu lakukan penarikan terlebih dahulu untuk mencegah produk tersebut masuk ke dalam rantai PPH. Kemudian lakukan pengendalian Bapak Ibu, ya, diamankan nih produk yang tidak sesuai kriteria halal tadi, disendirikan, dikarantina, kemudian diberikan label khusus, ya, label hold seperti itu, supaya tidak bercampur, supaya tidak digunakan untuk proses berikutnya. Nah, selanjutnya jika produknya itu sudah terlanjur terjual Bapak Ibu, sudah terlanjur didistribusikan, maka harus segera Oke, kemudian Bapak Ibu kita pastikan ya produk yang tidak sesuai kriteria halal tidak dijual kepada konsumen yang mensyaratkan kehalalan produk. Kemudian persyaratan berikutnya tidak boleh di-rework atau diproses ulang, tidak boleh diturunkan kualitasnya atau di-downgrade atau direformulasi, serta tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Nah, bagaimana Bapak Ibu kok ini nggak boleh, dijual nggak boleh, di-downgrade nggak boleh? Nah, hanya ada 3 saja Bapak Ibu. Kita hanya boleh menjual ke konsumen yang tidak mensyaratkan produk halal, atau kita boleh jual ke non-muslim, itu boleh. Kita jual ke, misalkan nih, ternyata produknya mengandung tidak sengaja menggunakan bahan daging babi, maka kita boleh jual ke restoran yang menjual produk non-halal, ya. Atau Bapak Ibu solusi berikutnya, produknya harus dimusnahkan, bisa dibakar, bisa dicacah kemudian dibuang, ya, atau bisa juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak, ya. Tapi kalau yang sudah mengandung babi ya jangan dimanfaatkan sebagai pakan ternak, ya. Jadi kalau yang mengandung babi ya solusinya hanya dimusnahkan atau kita jual ke konsumen yang tidak mensyaratkan kehalalan atau kita jual ke konsumen non-muslim. Cukup banyak Bapak Ibu ya persyaratan produk, ya, nanti bisa dibaca kembali persyaratannya. Saya lanjut ke kriteria yang terakhir, di sini ada pemantauan dan evaluasi. Jadi tadi kan kita sudah membangun sistem, sudah menyusun sistemnya. Nah, ini di kriteria terakhir kita pantau apakah sistemnya sudah berjalan dengan baik, sudah dijalankan dengan konsisten atau tidak, gitu ya. Kita lakukan pemantauan dan evaluasi. Dengan cara apa? Kita melakukan dengan cara audit internal dan kaji ulang manajemen. Ketentuannya, audit internal dan kaji ulang ini harus dilakukan minimal 1 tahun sekali, Bapak Ibu. Dilakukan oleh siapa? Oleh auditor halal internal atau tim manajemen halal yang sudah mengikuti pelatihan SJPH dan sudah mengikuti pelatihan tentang audit, ya. Nah, Bapak Ibu, baik audit internal dan juga kaji ulang itu harus dibuatkan prosedurnya, harus ada SOP-nya. Harus ada SOP audit internal, harus ada SOP kaji ulang manajemen. Nah, kemudian terkait pelaksanaan audit internal, pastinya nanti ada beberapa temuan Bapak Ibu, ya, baik itu temuan yang sesuai dengan standar halal ataupun temuan yang tidak sesuai. Temuan ketidaksesuaian pelaksanaan PPH, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu nanti harus buatkan ya laporannya. Bukti temuannya itu juga harus dipelihara dan Oke, nah terkait dengan kaji ulang penerapan SJPH, kaji ulang itu apa? Kaji ulang merupakan evaluasi aktivitas implementasi SJPH yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memastikan
apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar halal atau tidak. Ya, Bapak Ibu dalam penerapan kaji ulang ini, Bapak Ibu harus buatkan prosedurnya, ya, kapan harus dilakukan kaji ulang, siapa yang harus menghadiri, itu diatur di dalam SOP. Nah, kaji ulang harus dilakukan minimal 1 tahun sekali. Kemudian pelaksanaan kaji ulang ini harus ada daftar kehadirannya, Bapak Ibu. Jadi kaji ulang ini seperti rapat dengan pimpinan perusahaan, rapat dengan kepala SPPG, membahas bagaimana sih penerapan SJPH di SPPG, apakah ada kendala atau tidak, penerapannya seperti apa, ya. Kemudian misalkan ada temuan audit, ya, itu dibahas juga di dalam kaji ulang ini supaya apa, ada tindakan atau ada solusinya dari pimpinan perusahaan, ya. Bukti pelaksanaan kaji ulang berupa daftar hadir, notulen meetingnya itu harus dipelihara. Kemudian hasil rapat kaji ulang manajemen ini disampaikan Bapak Ibu kepada semua relawan. Oke, ya. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan 5 kriteria SJPH. Nah, ini sudah lewat 2 menit. Oke, saya izin rangkum sebentar Pak Osep ya. Izin meminta tambahan waktu sedikit untuk menyampaikan Silakan Ibu. resum 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa kita ada 5 kriteria SJPH. Ya, di masing-masing 5 kriteria itu ada ketentuan yang harus dipenuhi. Kriteria yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Apa yang harus dipenuhi? Bapak Ibu harus membuatkan kebijakan halal. Selanjutnya terkait dengan tanggung jawab manajemen puncak, tanggung jawab manajemen puncak adalah menyediakan penyelia halal dan tim manajemen halal yang dilengkapi dengan surat keputusan atau SK. Ya. Selanjutnya unsur yang ketiga adalah pembinaan sumber daya manusia. Jadi harus dilakukan pelatihan, program pelatihan. Aturannya berapa lama sekali Bu? Harus berapa kali dalam 1 tahun? Tidak ada aturan Bapak Ibu untuk pelatihan. Namun harus dipastikan harus ada pelatihan secara berkala. Refreshment harus dilakukan secara berkala. Supaya apa? Setiap ada pergantian relawan, kemudian ini harus disosialisasi, harus di-training, ya, supaya tidak lupa terhadap standar halal, maka harus dilakukan pelatihan secara berkala. Minimal Bapak Ibu paling tidak 1 tahun sekali dilakukan pelatihan. Kemudian bentuk pelaksanaan pelatihan berupa daftar hadir, prosesnya, jangan lupa ya, harus disimpan dan dipelihara. Selanjutnya kriteria kedua, Bapak Ibu. Kriteria kedua itu bahan, ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu apa-apa saja sih bahan yang diperbolehkan dipakai dan tidak diperbolehkan. Setiap bahan selain positive list harus dilengkapi dengan dokumen pendukung bahan halal, ya. Kemudian harus dilengkapi juga dengan SOP atau prosedur untuk menjamin keberlakuan dokumen pendukung. Selanjutnya di kriteria ketiga ada proses produk halal, Bapak Ibu. Apa saja yang diatur dalam kriteria proses produk halal, dipastikan bahwa lokasi, tempat, dan peralatannya harus terpisah untuk penanganan produk halal dengan non-halal. Ya. Oke, kemudian harus dibuatkan juga Bapak Ibu prosedur penerapan SJPH. Di kriteria keempat, yaitu produk, ya, diatur ketentuan umumnya dari bentuknya, namanya, sensorisnya itu sesuai dengan standar halal. Kemudian pengemasan dan pelabelan halal, ya, pelabelan produk sesuai dengan ketentuan, serta identifikasi dan mampu telusur. Jadi harus ada identifikasi berupa tanggal datang, tanggal simpan, kode produksi, itu Bapak Ibu harus sediakan, ya. Selanjutnya kriteria terakhir adalah pemantauan dan evaluasi, dilakukan dengan cara audit internal dan kaji ulang manajemen setiap 1 tahun sekali. Oke, ya Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena waktunya cukup singkat untuk SJPH, Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat ya. Nanti akan saya jawab langsung di kolom chat. Begitu ya, Pak Osep, karena cukup terbatas nih, biasanya sampai 2 jam, tapi kita hanya 1 jam 45 menit. Kurang waktunya untuk membahas SJPH, namun saya harapkan apa yang sudah saya sampaikan bisa sedikit memberikan gambaran terhadap Bapak Ibu, apa saja sih yang diatur dalam SJPH. Ya, jika ada pertanyaan, monggo silahkan tulis di kolom chat, nanti akan saya langsung balas. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah menyimak dan mohon maaf jika dalam penyampaian materi banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Osman.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aulia yang telah menyampaikan materi JPH. Bapak Ibu, sebenarnya materi JPH itu materi yang sangat penting karena memang ini adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh penyelia. Jadi kalau bicara tentang kitabnya penyelia ya sebetulnya SJPH Bapak Ibu. Ya, eh, Bapak Ibu sekarang waktu istirahat dulu. Kita istirahat kurang lebih 1 jam. Jadi nanti kita akan bertemu lagi pukul 13.00. Silakan Bapak waktu Indonesia bagian Barat ya. Kemudian silakan Bapak Ibu untuk beristirahat, makan siang. Nanti kita akan bertemu lagi pukul 13.00. Oke Bapak Ibu, selamat beristirahat. Kita tutup dulu setengah hari yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tidak perlu live ya Pak ya? Gimana Pak Tidak Ustadz? perlu live Pak, biar aja 1 jam. Oke, Ya nanti kita masuk lagi. yakin. Saya juga tidak live Pak. Oke Oke, oke oke. Pak. Izin. Kota Promotion.